Tiba ya Pak Ganjar dan Pak Kusarwayan itu ya tiba-tiba kemudian nyungsep ya. Nah, kita nggak tahu ya, tiba-tiba kemudian elektabilitas Pak Ganjar katanya juga karena dampak yang luar biasa. Ya dalam bahasa British itu the damage has been done ya. Jadi kehancuran sudah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras oben. Bagi umat Islam, bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci. Bulan yang kehormatan harus kita jaga. Benar-benar kita jaga. Baik itu menjaga tutur kata maupun menjaga perilaku, menjaga sikap, apalagi menjaga ibadah, sudah pasti dan yang utama. Tapi tahukah kita tidak menghormati Ramadan itu, maka dia bisa dibilang menistakan dirinya sendiri. Contohnya siapa? Contohnya Ketua Dewan Suro Partai Umat, Mbah Amin Rais. Kemarin, di sela-sela rapat kerja wilayah Partai Umat, Mbah Amin ini menuding-nuding elektabilitas Pak Ganjar, yang kebetulan Gubernur Jawa Tengah tiba-tiba nyungsep. Nah, memang sudah ada lembaga survei yang memaparkan hasil survei setelah pembatalan Piala Dunia di Indonesia. Di beberapa media mainstream atau website, lembaga survei yang kredibel belum keluar hasilnya, Pak. Belum diumumkan. Pak Amin ini hilang. Ilmu akademisnya itu hilang. Nalar akademisnya itu hilang. Sehingga tidak pakai nalar akademis, langsung mengambil sikap. Selain menyebut elektabilitas Pak Ganjar, nyungsep katanya, Pak Amin meminta semua partai koalisi mendeklarasikan bakal capresnya. Alasannya apa? Alasannya semua masyarakat, supaya masyarakat mudah membedah visi dan misi calon presiden yang diusung bakal capresnya yang ada. Pengen ketawa sebetulnya, tapi gimana, nggak enak. Lah, Pak Anies kan sudah diumumkan 5 bulan yang lalu dan belum mempunyai visi dan misi, gimana mau membedahnya? Malah Pak Anies ini bilang nih, lebih baik melihat rekam jejaknya, bukan visi dan misi. Alasan Pak Anies karena visi misi bisa dibuatkan oleh orang lain, bisa mengarang. Coba tanya dia, Mbah. Oh ya, kenapa waktu datang ke Partai Umat tidak ditanya sekalian apa visi misinya? Di mana-mana cuma bilang perubahan ke arah perbaikan. Tidak disebutkan secara spesifik perubahan yang mana atau perubahan kebaikan yang bagaimana. Mau merubahkan atau melakukan perubahan yang dengan cara apa? Itu tidak jelas loh, Pak. Lagian nih, koalisi partai mau mendeklarasikan bakal capresnya. Kapan? Terserah loh, Pak. Apa hak Pak Amin mengatur-atur? Toh jadwal pendaftaran bakal capres baru dibuka 1 September nanti, alias masih ada waktu 5 bulan, Pak. Wah, pengen menjatuhkan capres lainnya ya. Waduh. Makin tua Pak Amin ini makin aneh. Bukan malah hati-hati bertutur kata, malah makin tidak beraturan bicaranya. Hampir tidak tersisa di mana kecendekiawan Pak Amin. Hampir tidak bisa terlihat mata kearifan Pak Amin. Hampir sulit dilihat di mana kesolehan Pak Amin. Pak Amin, nuwun sewu. Kalau tidak suka Pak Ganjar, monggo. Kalau tidak suka Pak Jokowi, monggo. Kalau tidak suka Pak Prabowo, monggo. Silahkan saja. Kita semua punya ketidaksukaan pada yang lain. Tapi ketidaksukaan itu harus rasional dan realistis. Apa yang tidak kita sukai? Bukankah Allah melarang kita tidak menyukai seseorang? Melainkan hanya pada hal-hal yang tidak dilakukan saja.
Apalagi dalam hal Piala Dunia U20 kemarin. Pak Ganjar kan menolak kehadiran timnas Israel. Bukankah itu sesuai dengan semangat Partai Umat? Coba, kemarin Partai Umat kan diam saja, tidak bersuara apapun. Kita percaya kalau Piala Dunia jadi terselenggara, Pak Amin pasti akan ikut-ikutan mengecam timnas Israel yang ikut bertanding. Dan kita tahu mengapa Partai Umat diam saja. Karena kalau bersuara tidak menguntungkan. Ibaratnya Pak Amin ini nunggu di tikungan saja. Kalau Piala Dunia batal, tidak mau tuh berterima kasih kepada pemerintah. Tapi malah menyerang Pak Ganjar dan Pak Koster. Seperti tadi dia bilang gini, elektabilitas Pak Ganjar nyungsep tadi. Memang bagi Pak Ganjar dipikirkan. Tidak Pak Amin. Pak Ganjar hanya menyampaikan apa yang dulu disampaikan Bung Karno. Pak Ganjar tahu konsekuensinya. Itu garis partai. Karena Bung Sekjen Hasto Kristianto menegaskan hal yang sama. Di luar itu, PDIP belum mengumumkan siapa bakal capresnya, Pak. Jadi santai saja, santai Pak, santai. Nanti kalau sudah dideklarasikan, baru mesin partai bergerak semua. Sekali lagi Pak Amin, ini bukan Ramadan, ini bulan Ramadan. Jenengan sudah makin sepuh, berlanjut, sudah berusia lanjut loh Pak. Bu, hati-hati kalau ngendikan. Apa memang itu jalan pilihan ideologi Islam yang diambil oleh Partai Umat? Menyerang siapapun lawan politik Anda, meski itu sesama muslim, meski sekarang bulan puasa, meski sedang ada acara resmi partai, politik menghalalkan segala cara, ngaten, termasuk di channel resmi milik Pak Amin. Ya Allah Pak, tidak membekas sama sekali nilai-nilai Islam dalam diri Pak Amin. Sudah tak tersisakan ajaran-ajaran Mbah Kiai Ahmad Dahlan. Sudah habiskah paradigma Muhammadiyah di Nurani Pak Amin? Kalau memang mau mendukung Pak Anies, monggo saja Pak. Tapi dukungan Partai Umat itu tidak bisa dihitung sebagai parpol pengusung. Hanya parpol pendukung. Karena sesuai dengan aturan yang berlaku, parpol pendukung harus punya kursi di DPR. Sementara Partai Umat kan belum punya Pak, masih partai baru. Pak Amin tidak perlu menunggu langkah Ganjar mendongkrak elektabilitas. Para pendukung Pak Ganjar percaya manut sama garis yang maha kuasa. Jika memang akan dinaikkan derajatnya, pasti akan naik. Dan itu bukan reka-reka kita sebagai manusia. Pak Amin, Pak Amin tidakkah berkaca pada diri Pak Amin sendiri? Dulu Pak Amin Rais mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah, gitu. Dulu Pak Amin mantan ketua MPR, gitu. Dulu Pak Amin disebut sebagai bapak reformasi, gitu. Dulu Pak Amin mantan ketua umum PAN, gitu. Nah, dari dulu Pak. Dulu Bapak. Kita punya banyak teman di Muhammadiyah, di PAN, di aktivis 98 juga. Dan nggak tega menyampaikan apa komentar mereka tentang Pak Amin. Meski secara pribadi tidak suka dengan Pak Amin. Bahkan beberapa konten Om Ben mengupas soal omongan Pak Amin. Tapi sama sekali tidak ada fitnahan, tidak ada cacian, tidak ada makian. Saya sangat menghormati Bapak sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Saya menghormati Bapak sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Saya menghormati Bapak sebagai mantan Ketua MPR. Dan saya menghormati Bapak sebagai orang tua. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.